malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan tengah minggu yang pada hari ini kita akan dengarkan sama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan pada malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini Kau berikan kami kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Allah, merenungkan apa yang Kau ingin katakan dalam kehidupan kami untuk bertumbuh sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itu Tuhan saat ini berikan kami hikmat kepada kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti lebih jauh lagi tentang kehendak Allah. Berkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan pada malam ini, dan berikan mereka kekuatan untuk bisa berjalan terus dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya bahwa dalam minggu ini keadaan saudara diberkati Tuhan. Walaupun mungkin banyak tantangan yang terjadi, tapi saya sangat percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menemani saudara dalam setiap langkah saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan orang-orang percaya di muka bumi ini, ada sesuatu hal yang sudah sering kita dengar dan kita sudah mengetahuinya, yaitu satu gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang kudus. Saya ingin cerita sedikit satu firman Allah. Saya ingin memberikan pandangan baru mengenai sebuah gereja yang mungkin beberapa saudara sudah mengerti dan beberapa saudara mungkin sudah pernah mendengarnya. Tapi mari sama-sama kita renungkan kembali dan kita pada malam ini bisa mengevaluasi diri kita bersama-sama. Haleluya. Saya ambil teks pada malam ini dalam Matius 16. Matius pasal yang ke-16, kita akan lihat satu cerita bagaimana pada saat Yesus ada di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia tanyakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau ada yang mengatakan juga seorang dari para nabi. Demikian jawab dari murid-muridnya. Jadi banyak orang melihat bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Dan tapi kemudian Yesus bertanya lebih dalam kepada murid-muridnya. Pada saat itu dia katakan, menurut kamu, menurut murid-muridnya, siapakah aku ini? Kata Yesus. Siapa Yesus? Lalu dalam Matius 16 ayat 18, mari kita buka bersama-sama. Matius 16 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau, maksudnya Yesus, adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus pada saat ini mengatakan, Petrus, kalimat Mesias anak Allah bukan dari kamu, tapi Bapa yang di sorga yang menyatakannya kepada Petrus untuk bisa mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Allah yang baru kita baca ini memberitahukan kepada kita sebuah prinsip, sebuah dasar yang sangat penting dalam pendirian sebuah jemaat Tuhan. Sebuah eklesia, sebuah perkumpulan orang-orang kudus, yaitu mereka yang menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus pada saat itu berkata, di atas pengakuan inilah, pengakuan apa Bapak Ibu Saudara? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup inilah, maka Yesus baru bisa mendirikan gerejanya. Baru bisa memanggil orang-orang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Baru di atas pernyataan ini, pengakuan iman inilah, maka Yesus bisa membentuk satu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Dia, yang disebut eklesia, yang disebut gereja.
Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar oleh Yesus dari gelap kepada terang dengan cara Yesus mati di kayu salib buat orang-orang yang mengaku Dia sebagai Mesias. Dan kepada gerejanya ini yang Yesus sudah dirikan ini, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Dan kunci kerajaan sorga ini berkata, apa yang gereja ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang gereja lepaskan di dunia ini, maka akan terlepas di sorga. Haleluya. Dan kalimat ini Bapak Ibu Saudara diulang kembali dalam Matius 18, 2 pasal setelah pasal 16 ini, dalam ayat yang ke-18 sampai 20 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab, dengar baik, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja merupakan sebuah wadah. Eklesia merupakan sebuah wadah di mana orang-orang percaya menjadi warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, saudara akan ditempatkan dalam sebuah wadah yang bernama gereja, eklesia. Tempat orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Tempat orang-orang yang terus-menerus dibina oleh Tuhan. Tempat orang-orang untuk bertumbuh dalam iman yang disebut sekali lagi eklesia. Dan dalam eklesia ini saudara dan saya menjadi warga negara kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah inilah orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kita bergerak. Kita melakukan aktivitas sebagai orang percaya. Gereja memiliki prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah yang disebut, saya sebutnya begini, ecclesia arrangement. Suatu arrangement, satu gerakan-gerakan, satu komunitas, satu aturan-aturan yang dibentuk oleh sebuah gereja untuk bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam gereja ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus berjanji begini, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau dalam gereja orang-orang berkumpul bersama-sama sebagai satu kesatuan. Dalam sebuah gereja orang-orang bersama-sama Bapak Ibu Saudara memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam sebuah gereja orang-orang bergerak bersama-sama, enggak secara individu. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus hadir di tengah-tengah gereja. Tetapi kalau gereja terpisah-pisah, setiap orang warga negara berjalan sendiri-sendiri, tidak pernah bertemu dalam ruang ibadah, tidak pernah berkumpul untuk melakukan aktivitas gereja, tidak pernah berkumpul bersama-sama untuk bisa dibina, melakukan pendalaman Alkitab, dibina dalam kegiatan-kegiatan misi, dibina dalam kegiatan-kegiatan fellowship. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Allah jelas katakan, Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Sebuah hal yang luar biasa. Pada saat orang-orang berkumpul, ada unity di dalamnya, maka ada kemenangan yang Yesus berikan bagi gereja Tuhan. Jelas Matius 18 ini Bapak Ibu Saudara memberikan dorongan buat kita orang-orang percaya. Untuk bisa berkumpul bersama. Untuk bisa berbakti bersama. Untuk bisa berfellowship bersama-sama. Membentuk sebuah eklesia, sebuah gereja, di mana kita melakukan beberapa hal yang kita lakukan dalam sebuah gereja. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang diselamatkan ini berkumpul untuk apa? Untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Untuk memberikan satu pengagungan kepada Tuhan, bukan individu, tetapi secara bersama-sama. Dalam gereja kita bisa membangun satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberi pengalaman, saling bersaksi satu dengan yang lain. Saling memberitahukan tentang hal-hal yang masing-masing mungkin ada yang tidak mengerti.
Bapak, Ibu, Saudara, disitulah persekutuan orang-orang kudus. Disitulah gereja, eklesia, di mana Tuhan dirikan punya maksud tertentu supaya kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Dan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berkumpul, kita sepakat, kita ada unity dalam sebuah gereja eklesia, maka Yesus hadir. Dan kalau Yesus hadir, saya percaya betul kuasanya akan dinyatakan di tengah-tengah gerejanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar dalam kehidupannya masing-masing. Artinya begini Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam sebuah kerajaan Allah, pergerakannya bukan masalah individu. Pergerakannya bukan orang seorang. Oh, asal saya percaya kepada Tuhan, maka saya nggak perlu gereja. Saya nggak perlu datang ibadah. Saya nggak perlu datang kepada perkumpulan orang-orang kudus. Saya nggak perlu datang kepada hal-hal di mana kita bisa fellowship. Cukup saya saja di rumah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, firman Allah katakan memang ada hal-hal tertentu yang kau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan katakan Allah mendirikan gerejanya di atas pengakuan Yesus Kristus Tuhan. Allah mendirikan gerejanya. Artinya kalau Allah dirikan, pasti Allah nggak sembarangan mendirikan gerejanya. Allah tidak sembarangan mendirikan jemaatnya, yaitu perkumpulan orang-orang kudus. Ada maksud dan tujuan Allah. Oleh sebab itu sebagai anggota kerajaan Allah, anggota tubuh Kristus, anggota gereja Tuhan, kita harus datang berkumpul bersama-sama. Karena disitulah Tuhan hadir. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perkumpulan, misalnya contohnya perkumpulan hari Minggu, ibadah Minggu, kita berkumpul sebenarnya kita sedang melepaskan, kita meninggalkan hal-hal duniawi, kita meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan sekuler yang kita lakukan dalam satu minggu. Tapi pada hari Minggu itu kita tinggalkan semua, kita datang fokus dalam hadirat Allah untuk disegarkan kembali, untuk dikuatkan kembali, untuk menguatkan orang lain, untuk menyegarkan orang lain, untuk berfellowship sesama anggota keluarga Tuhan. Jadi itulah Bapak, Ibu, Saudara, tujuan sebuah gereja. Di mana Allah, di mana Yesus yang mendirikannya. Memfokuskan pikiran orang-orang anggota kerajaan Allah ini kembali kepada kekristenan yang sejati. Sudah seminggu dari Senin mungkin sampai Sabtu, sudah bergulat dengan pekerjaan saudara, sudah bergulat dengan masalah-masalah saudara, dengan kepentingan-kepentingan dunia ini. Tapi sudah diberikan begini, berikanlah hari Sabat satu hari untuk kembali refokus. Kembali memfokuskan diri saudara kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara saya kasih, kita ini semua sebenarnya adalah musafir dalam dunia ini. Kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang hanya pengembara dalam dunia yang fana ini. Karena kita merindukan sebuah tempat, yaitu satu negeri yang betul-betul indah. Sebuah kekekalan yang kita harapkan. Kita tidak lama, ini hanyalah temporary dalam dunia ini. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita menghadapi kejahatan dunia ini? Yaitu dengan datang bersama-sama dalam ibadah untuk bisa di-refresh, disegarkan kembali untuk menghadapinya. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kembali, kita bisa kembali bersama-sama ke dalam tempat yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan begini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, yaitu tanah air surgawi. Dan sebelum kita sampai di sana, kita datang beribadah bersama-sama dalam persekutuan orang-orang kudus. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang kembali, pada saatnya kita kembali dalam akhir zaman, kita kembali dalam ibadah bersama orang-orang kudus di tempat kekekalan. Haleluya. Mari saya simpulkan renungan pada hari ini. Setiap anggota kerajaan Allah, sebuah eklesia, sebuah gereja, memiliki tanggung jawab untuk mengerti hal ini. Setiap kita, individu-individu dalam sebuah gereja, harus mengerti prinsip ini. Mengapa sebuah gereja ada? Mengapa ada kegiatan-kegiatan dalam gereja? Mengapa ada ibadah? Karena semua itu ditujukan Allah.
Ditujukan Yesus yang mendirikan sebuah gereja. Supaya kita bisa berkumpul untuk di-refresh, untuk dibangun, untuk dibentuk, untuk dipersiapkan menjadi umat Allah yang makin lama makin bercahaya. Dikuduskan setiap hari dengan masing-masing orang, diajar, dididik, dibentuk dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk berfellowship. Datang ke rumah Tuhan untuk bisa belajar berdoa. Datang ke rumah Tuhan untuk bisa belajar firman. Itu sangat penting. Dan hal ini diperintahkan oleh Allah. Hal ini diperintahkan oleh Yesus. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang yang percaya. Karena Yesuslah yang mendirikan gereja dan jemaat Tuhan. Dan Yesus katakan, di mana dia berkumpul orang-orang yang percaya ini, 2-3 orang. Dia tidak katakan 1 orang. Tapi 2-3 orang, artinya lebih dari 1. Artinya sebuah kelompok hadir bersama-sama. Maka Yesus akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau ada kelompok orang-orang percaya, maka apa yang gereja ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang gereja lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Begitu powerful, begitu berkuasanya gereja yang dimana orang-orangnya sangat percaya kepada Tuhan. Dan dimana Yesus hadir di tengah-tengah gereja. Oleh sebab itu Bapak-Ibu Saudara, setiap anggota kerajaan Allah harus mengerti, harus memahami bahwa setiap pribadi memiliki dampak terhadap pertumbuhan satu dengan yang lainnya. Dalam perkumpulan orang-orang kudus Bapak Ibu Saudara, setiap orang membangun satu dengan yang lain. Hidupnya memiliki dampak buat orang lain. Memiliki dampak bagi pertumbuhan orang lain. Seperti Roh Kudus mengembangkan buah roh dalam seseorang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga akhirnya buah roh dalam diri seseorang itu akan tercermin, akan termanifestasi dalam kumpulan orang-orang percaya dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan tiap-tiap saudara mengembangkan buah roh, tiap-tiap saudara memanifestasikan buah roh dalam gereja Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan menjadi tempat yang indah buat orang-orang yang percaya untuk kembali pada saat-saat lemah. Untuk kembali ke gereja Tuhan pada saat-saat perlu penyegaran, perlu kekuatan, perlu dibangun, perlu ditopang. Itulah gereja Tuhan, kumpulan orang-orang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara pada hari ini, renungkanlah renungan firman Tuhan. Renungkanlah pada malam ini, di manakah saudara berada selama ini. Apakah engkau dengan setia datang beribadah ke dalam rumah Tuhan? Apakah engkau setia datang dalam kegiatan-kegiatan gereja? Untuk ditumbuhkan, untuk dibangun. Karena Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir di situ. Haleluya. Saya percaya saudara akan terus menjadi orang-orang yang kuat dalam kerajaan Allah. Warga negara kerajaan Allah, di mana kita punya tempat berkumpul sesama warga negara kerajaan Allah, yaitu sebuah eklesia, sebuah gereja. Terpujilah nama Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara. Renungan ini bisa membuat saudara lebih mengerti lagi mengenai kerajaan Allah, mengenai gereja, mengenai eklesia, di mana saudara dan saya adalah salah satu anggotanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada malam ini. Biarlah Bapa kami makin mengerti tentang kerajaan Allah. Kami makin mengerti tentang firman Allah. Kami makin mengerti Tuhan tentang eklesia, tentang gereja. Gereja bukanlah sebuah kegiatan orang-orang biasa, tapi gereja didirikan oleh Allah, didirikan oleh Yesus, supaya orang-orang percaya yang kepada Mesias anak Allah yang hidup yaitu Yesus, percaya kepada Dia, bisa berkumpul bersama-sama untuk saling membangun, saling mendoakan, saling memberkati, saling menasehati menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Mari Bapa ajar kami untuk rajin pergi ke gereja pada saat ibadah. Rajin datang pendalaman Alkitab. Rajin untuk datang kepada connect group. Rajin untuk datang kepada doa. Biarlah kami menjadi anggota kerajaan Allah yang memiliki prinsip eklesia, gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serahkan semuanya. Haleluya.
Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terdalam di pikiranmu dan terubur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada